Bayangkan sebuah keluarga yang 15 tahun lalu nyaris tak dikenal di panggung politik nasional. Seorang pengusaha mebel dari Solo, hidup sederhana, berbicara dengan nada tenang, tidak berasal dari keluarga elit, tidak memiliki latar belakang militer, tidak pula berasal dari dinasti politik yang sudah lama berkuasa. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade, keluarga ini berhasil menempati posisi-posisi penting dalam politik Indonesia. Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, terpilih menjadi wali kota Surakarta sebelum akhirnya menjadi wakil presiden. Menantunya, Bobi Nasution, menjabat wali kota Medan dan kemudian terpilih sebagai gubernur Sumatera Utara. Sementara putra bungsunya, Kaisang Pangarep, memilih terjun ke dunia politik dan menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau yang dikenal dengan PSI. Perjalanan yang luar biasa ini membuat muncul satu istilah yang kini sering terdengar di media maupun media sosial, keluarga Solo. Bagi sebagian orang, kisah ini adalah bukti bahwa demokrasi Indonesia memberi kesempatan kepada siapapun untuk naik ke panggung politik. Namun, bagi yang lain, fenomena tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah Indonesia sedang menyaksikan lahirnya sebuah dinasti politik baru? Bersama Damastra Insight, kita akan membahas perjalanan politik keluarga Jokowi, mengapa muncul kontroversi, serta berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat. We walk the talk, not only talk the talk. Semuanya dimulai di kota Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum dikenal sebagai presiden, Joko Widodo adalah seorang pengusaha mebel yang menjalankan usaha keluarganya. Pada tahun 2005, ia mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta dan berhasil memenangkan pemilihan. Selama memimpin Solo, Jokowi dikenal dengan pendekatan yang sering disebut belusukan, mendatangi langsung warga untuk melihat persoalan di lapangan. Gaya kepemimpinan ini menarik perhatian publik dan media nasional. Tahun 2012, Jokowi maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Cahayapurnama. Kemenangan mereka menjadi titik balik yang mengubah peta politik Indonesia. Hanya 2 tahun setelah menjadi Gubernur Jakarta, Jokowi memenangkan pemilihan Presiden 2014. Banyak yang melihat keberhasilannya sebagai simbol perubahan. Untuk pertama kalinya setelah era reformasi, seorang presiden berasal dari latar belakang yang tidak identik dengan elit politik lama. Narasi tentang orang biasa yang berhasil menjadi presiden menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi memperoleh dukungan yang luas. Namun seiring berjalannya waktu, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada Jokowi sebagai individu. Sorotan mulai mengarah kepada anggota keluarganya. Pada tahun 2020, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Di tahun yang sama, Bobi Nasution yang merupakan menantu Jokowi maju dalam pilkada kota Medan. Keduanya memenangkan pemilihan. Bagi pendukungnya, kemenangan itu merupakan hasil pilihan rakyat melalui pemilu langsung. Namun sejumlah pengamat mulai mempertanyakan, apakah semakin banyaknya anggota keluarga presiden yang memegang jabatan publik dapat menimbulkan persepsi adanya konsentrasi pengaruh politik dalam satu keluarga. Perdebatan itu belum selesai. Beberapa tahun kemudian, Kaisang Pangarep mengumumkan bergabung ke dunia politik dan dipercaya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau yang dikenal dengan PSI. Masuknya Kaisang semakin memperkuat diskusi publik mengenai peran keluarga presiden dalam politik nasional. Pada tahap ini, belum ada larangan hukum yang melarang anggota keluarga presiden mencalonkan diri atau memegang jabatan politik selama memenuhi syarat yang berlaku. Namun, bagi sebagian pihak, persoalannya bukan semata-mata soal legalitas, melainkan juga tentang etika, persepsi publik, dan kualitas demokrasi. Dan perdebatan itu mencapai puncaknya pada tahun 2023, ketika sebuah putusan Mahkamah Konstitusi memicu kontroversi yang masih dibahas hingga sekarang. Tahun 2023 menjadi salah satu tahun yang paling menentukan dalam perjalanan politik Indonesia. Saat itu, perhatian publik mulai tertuju pada satu pertanyaan sederhana.
Bisakah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden? Masalahnya bukan soal pengalaman politik, bukan pula soal elektabilitas, melainkan soal usia. Undang-undang pemilu saat itu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Sementara Gibran masih berusia 36 tahun. Banyak pihak menganggap peluangnya otomatis tertutup. Namun situasi berubah ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam putusan nomor 90 tahun 2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Karena Gibran menjabat sebagai wali kota Surakarta, ia memenuhi syarat berdasarkan putusan tersebut. Hanya beberapa hari kemudian, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi sebagian masyarakat, ini merupakan perkembangan politik yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, bagi pihak lain, muncul pertanyaan mengenai proses dibalik lahirnya putusan tersebut. Sorotan kemudian mengarah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman. Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo, sehingga memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Hubungan inilah yang memicu pertanyaan mengenai potensi benturan kepentingan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara tersebut. Hasilnya cukup mengejutkan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Hakim Konstitusi dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, ia tetap menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Perlu dicatat, putusan MK merupakan putusan etik terhadap perilaku hakim, bukan pembatalan putusan nomor 90 itu sendiri. Dengan demikian, putusan MK nomor 90 tetap berlaku. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling banyak diperdebatkan dalam politik Indonesia setelah reformasi. Sejak saat itu, istilah dinasti politik semakin sering digunakan dalam pemberitaan, diskusi akademik, dan media sosial. Namun sebenarnya, apa yang dimaksud dengan dinasti politik? Secara umum, istilah ini digunakan ketika beberapa anggota keluarga yang sama menduduki atau mencalonkan diri untuk jabatan publik dalam periode yang berdekatan sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai konsentrasi pengaruh politik. Sebagian akademisi dan organisasi masyarakat sipil berpendapat bahwa fenomena keluarga Jokowi memiliki karakteristik yang layak didiskusikan dalam konteks tersebut. Mereka menilai kedekatan hubungan keluarga dengan pusat kekuasaan dapat menimbulkan persepsi adanya keuntungan politik. Meskipun setiap anggota keluarga tetap mengikuti prosedur pemilu yang berlaku. Di sisi lain, pihak yang membela menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang anggota keluarga presiden ikut pemilu. Menurut pandangan ini, Gibran, Bobi, maupun Kaisang tetap harus memperoleh dukungan partai politik dan memenangkan suara rakyat. Karena itu, kemenangan mereka dipandang sebagai hasil mekanisme demokrasi, bukan bukti otomatis adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dua pandangan inilah yang hingga kini terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Jadi, apakah semua ini hanyalah dinamika demokrasi yang wajar? Ataukah Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sejarah politiknya? Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai keluarga Presiden Joko Widodo, satu hal yang sulit dibantah. Fenomena ini telah mengubah cara masyarakat membicarakan politik Indonesia. Istilah seperti dinasti politik, konflik kepentingan, etika pejabat publik, dan independensi lembaga negara menjadi semakin sering muncul dalam ruang publik. Perdebatan itu tidak hanya berlangsung di media sosial, tetapi juga di kampus, organisasi masyarakat sipil, lembaga survei, hingga media massa. Bagi sebagian kalangan, fenomena ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pemilu. Mereka berpendapat bahwa kualitas demokrasi juga bergantung pada kuatnya institusi, transparansi proses pengambilan keputusan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa
demokrasi justru memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara. Selama seseorang memenuhi syarat hukum dan memperoleh dukungan melalui pemilu, hubungan keluarga dengan pejabat negara tidak otomatis berarti ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Dua sudut pandang ini sama-sama hadir dalam perdebatan publik dan hingga kini belum menghasilkan satu kesimpulan yang diterima semua pihak. Jika ada satu pelajaran yang bisa diambil dari seluruh rangkaian peristiwa ini, mungkin bukan tentang satu nama atau satu keluarga, melainkan tentang pentingnya menjaga mekanisme demokrasi agar tetap dipercaya. Dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik merupakan fondasi yang sangat penting. Ketika sebuah keputusan lembaga negara memunculkan pertanyaan dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga legitimasi institusi tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk membedakan antara fakta, opini, dan informasi yang belum terbukti. Perdebatan politik yang sehat seharusnya didasarkan pada data, aturan hukum, dan sikap saling menghormati, bukan pada fitnah atau serangan pribadi. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan publik seseorang, semakin besar pula perhatian dan pengawasan yang akan datang dari masyarakat. Itulah salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi yang terbuka. Fenomena keluarga Solo telah menjadi salah satu bab penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia setelah reformasi. Bagaimana demokrasi Indonesia akan berkembang ke depan bukan hanya ditentukan oleh para pemimpin, tetapi juga oleh lembaga negara, partai politik, media, dan masyarakat yang terus mengawasi jalannya pemerintahan. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu. Demokrasi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana aturan ditegakkan, dan bagaimana kepercayaan publik terus dijaga. Terima kasih sudah menonton.